Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan. Saya selalu mengajak kita supaya kita bisa bermazmur. Malam hari kita sudah bermazmur, juga pagi kita akan bermazmur saat ini. Siapkan Alkitab kita dalam Mazmur pasal 105. Mazmur 105. Dan juga kalau ada yang punya nyanyian Mazmur, silakan membukanya dalam Mazmur 105. Sekali lagi Mazmur 105. Jadi pujian kita kepada Tuhan dari Mazmur 105, dan demikian pun yang kita baca juga dari Mazmur 105. Baik, kalau kita sudah menemukannya, baiklah saya mengajak kita bersama untuk kita berkonsentrasi bersama-sama, sehingga Mazmur ini akan mendarah daging dalam kehidupan kita dan kita bisa mengikuti perintah Tuhan ini. Mari berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Tuhan yang memiliki segenap hidup ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena sepanjang malam yang sudah kami lewati, kami boleh beristirahat. Tuhan sudah menyelimuti kami dengan kasih-Mu. Pagi hari ini kami menyambut hari anugerah Tuhan, hari berkat Tuhan. Karena itulah kami bersyukur kepada Tuhan. Dengan nyanyian Mazmur 105 dan juga dengan Mazmur 105 dalam Alkitab. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Amin. Saudara-saudara, saya ajak kita mengarahkan perhatian kita dengan kita bersama-sama membaca dalam kitab Mazmur. Mari kita arahkan perhatian kita dalam kitab Mazmur. Mazmur di pasal 105. Mazmur 105. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak-anak Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ya, ingat, untuk selama-lamanya perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkan kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpah kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Saya ajak kita muliakan Tuhan dengan nyanyian Mazmur 105. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia. Bernyanyi bermazmur
bermasmur terus tentang karyanya yang kudus. Bersuka hatilah semua, hai umat yang mencari Tuhan. Cari selalu wajahnya, kuasa firman-Nya ingatlah, hai anak-anak Abraham, leluhur umat beriman. Dialah Tuhan Allah kita, firman-Nya adil dan setia, perjanjiannya pun kekal bagi seluruh Israel. Sabdanya Bani Abraham, ku buat waris Kanaan. Kembali kita perhatikan Alkitab kita. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kekayaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka, dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubahnya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang
memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka. Mula segala kegagalan mereka. Saja kita kembali merespon dengan Mazmur juga yang ada. Kita nyanyikan di ayat yang keempat. Waktu jumlahnya masih kurang, mereka disertai Tuhan, sehingga aman jalannya di perasingan dunia. Sabdanya jangan hambaku diusik atau disentuh. Ketika datang kelaparan, Yusuflah kunci pengharapan. Ia dijual ke Mesir, masuk penjara yang ngeri. Tetapi Tuhan Allahnya akhirnya membenarkannya. Itulah cara Bani Yakub masuk Mesir walaupun takluk. Bertambah banyak jumlahnya sehingga lawannya resah. Benci menjadi jadi terus, tindasan pun sekaligus. Dan akhirnya Musa dan Harun diutus Tuhan ke Firaun. Namun Firaun tak gentar terhadap tanda yang besar. 10 Tuhan menerpa, barulah ia menyerah. Selanjutnya saudara, kita membacanya bagian yang ada di ayat 37 sampai ayat yang ke-43. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Kita lanjutkan dengan Mazmur dalam bentuk nyanyian di Mazmur 105 di ayat yang ke-8. Tuhan menuntun kawanannya keluar dari aniaya. Orang Mesir turut lega dengan keberangkatannya. Emas dan perak diberi,
asal Israel mau pergi. Penaung siang tiang awan dan tiang api suluh malam. Di padang pasir yang gersang, umat yang lapar pun kenyang. Terpancar air yang segar, Tuhan mengingat janjinya. Tuhan menuntun kawanannya supaya bebas selamanya dan mengikuti firman-Nya di tengah-tengah dunia, di tanah perjanjiannya. Nyanyikanlah haleluya. Saya percaya kita setelah kita membaca sejarah Exodus dari Israel, ketika Israel diperbudak di Mesir sehingga mereka harus keluar dari tanah perbudakan, mereka menduduki negeri yang menjadi milik pusakanya, itulah tanah Kanaan. Tentu kita pun berada pada saat ini di pagi hari akan beraktivitas. Lakukan aktivitas kita supaya kita senantiasa taat, ya, selalu taat kepada firman yang Ia sudah berikan, sehingga tuntunan tangannya dalam kehidupan ini kita senantiasa boleh memegang itu semua pengajarannya. Kita terus menyatakan haleluya, puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai dan memberkati semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Apakah sebagai mahasiswa-mahasiswi, pelajar, dan juga generasi milenial yang ada, yang sudah boleh bekerja, lakukan segala aktivitas pekerjaan kita, atau mungkin ada yang akan melamar pekerjaan ketika akan mengikuti tes, apakah itu tes CPNS atau ASN, ya, doa terbaik dari hambanya supaya lakukan semuanya dengan terus berpegang pada pengajaran-pengajaran, ketetapan-ketetapan firman-Nya. Sukses, terberkati semuanya. Haleluya. Amin.